Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Miss akan membahas penjabaran dan memfaktorkan aljabar. Coba lihat, ada contoh di buku paket kalian halaman 128 yang paling atas. Halaman 128. Sini ada contoh nomor 1, yaitu untuk penjabaran. X plus 3 dalam kurung X plus 2. Nah, untuk penjabaran caranya seperti apa? Yaitu kalian kalikan yang X ini dengan X yang sini. Kemudian kalikan X dengan plus 2. Dan begitupun angka 3 plus 3 ini kalian kalikan dengan X dan kalikan dengan plus 2, gitu ya. Coba kita kalikan, kita jabarkan. Kalau sudah dikali akan seperti apa bentuknya. Pertama kita kalikan dulu X dengan X. X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian X dikali ini plus dikali plus sama dengan plus X dikali 2 sama dengan X dikali 2 2X. 11 yang X sudah, sekarang kita kalikan yang angka 3. Plus dikali plus sama dengan plus 3 dikali X sama dengan 3X. Kemudian 3 ini plus dikali plus sama dengan plus 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Kalau sudah seperti ini, kita lihat apakah ada suku yang sejenis. Kalau ada, kita jumlahkan. Di sini ada 2X dan 3X. Ini sukunya sejenis, maka kita jumlahkan. Ingat, penjumlahan aljabar dan perkalian aljabar berbeda ya. Kalau untuk penjumlahan harus sama variabelnya atau sukunya harus sejenis, maka bisa dijumlahkan. Tapi kalau untuk perkalian, variabelnya tidak selalu sama, bisa kita kalikan. Nah, kita turunkan X kuadrat, kemudian plus 2X ditambah 3X sama dengan 5X plus 6. Ini untuk penjabaran bentuk aljabar. Sekarang yang nomor 2, kita memfaktorkan. Pemfaktoran. Lihat, kalau untuk pemfaktoran, maka dari kanan ke kiri. Sini contohnya X kuadrat plus 5 X plus 6. X kuadrat plus 5X plus 6. Yang ini kita faktorkan, maka hasilnya apa? Untuk memfaktorkan caranya agak sedikit panjang dibanding dengan penjabaran. Kalian perhatikan suku pertama dan suku terakhir. Kita kalikan antara suku pertama dan suku terakhir. Lihat di sini variabelnya X, koefisiennya apakah ada angka? Tentu saja ada, yaitu angka berapa? Angka 1, berarti kita kalikan 1 dikali 6. 1 dari mana? Dari sini. Ini sebenarnya 1X kuadrat, cuman kalau untuk angka 1, maka satunya tidak usah kita tulis. Kemudian 6-nya dari mana? Dari sini. Dari suku yang ketiga. Suku pertama dikali suku yang ketiga. Sama dengan berapa? Sama dengan 6. Berarti kita tulis di sini 6. Kemudian setelah itu suku yang tengah. Kita tulis di sini berapa koefisiennya untuk suku yang tengah, yaitu 5. Sini kita jumlah, sini kali. Nah, di sini ada 2 buah bilangan. Ini kalian isi 2 bilangan ini. Ketika dikali, ini kan ada tanda kali ya. Ketika dikali maka hasilnya harus 6. Dan ketika dijumlah maka hasilnya harus 5. Berarti berapa kira-kira, berapa kali berapa sama dengan 6, berapa kali berapa sama dengan 5, tapi angkanya tuh harus sama.
Kalau kalian bingung, ingat Miss pernah menjelaskan tentang faktor ya, faktor dari 6. Beda dengan faktor prima ya. Faktor dari 6 berarti berapa kali berapa? 1 kali 6. 2 kali 3. Ada ya, itu ada lagi ya. Nah, kalau 1 dan 6 kita simpan di sini, hasil kurang pas ya, karena nanti ketika dijumlah harus 5, berarti kita ambil yang 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama aja 2 kali 3. Perhatikan, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti untuk yang 5x ini di sini ada 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 sama aja. Kemudian setelah itu kalian tulis sama dengan x kuadrat. Nah ini plus suku yang tengah kita ganti bukan dengan 5x tapi dengan 2 dan 3 plus 2x plus 3x plus 6 kita turunkan kembali gitu ya. Kemudian sama dengan kita kita kelompokkan yang suku pertama dan suku kedua, kemudian suku ketiga dan suku keempat. Sebenarnya tidak selalu suku pertama dan kedua, suku ketiga dan keempat kita kelompokkan. Bisa saja yang ini dan yang ini, suku pertama dan yang suku ketiga kita kelompokannya, dan suku ketiga dengan suku keempat, tergantung nanti angkanya. Kalau sekiranya angkanya bisa dibagi suku yang ini, suku pertama dan suku kedua, berarti kalian kelompokkan yang ini. Kalau sekiranya yang bisa dibagi yaitu suku pertama dan suku ketiga, berarti kalian kelompokkan yang ini, gitu ya. Kemudian kita kelompokkan. Sini sudah kita kelompokkan ya. Ntar Miss tulisnya. X kuadrat plus 2x plus 3x plus 6. Nah ini hasil dari sini kita kelompokkan menjadi dalam kurung x kuadrat plus 2x plus 3x plus 6. Nah kalau sudah dikelompokkan seperti ini, maka kalian faktorkan lagi satu-satu. Untuk yang ini kita di sini aja. Faktorkan yang sebelah kiri. Dari kanan ke kiri. Faktorkan yang sebelah sini, sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri itu yaitu yang mana? X kuadrat plus 2x. Kemudian cara memfaktorkannya kalian tulis di bawahnya sama dengan, supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah memfaktorkan. Kalian pertama langkah yang harus dilakukan tulis sama dengan, kemudian sini tulis, di sini harus ada bilangan, kemudian tulis lagi dalam kurung. Sini harus diisi dengan angka, sini pun harus diisi dengan angka. Di sini harus diisi dengan aljabar, gitu ya. Nah, cara menentukan di sini diisi dengan angka berapa? Diisi dengan angka yang bisa membagi kedua koefisien sini. Ini ada 1 kan, di sini ada 1, di sini ada 2. Kalau kita isi 2, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika 1 dibagi 2, maka hasilnya akan setengah kalau dibagi 2. Sedangkan yang diisi bilangan di sini harus bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Berarti kita isi dengan 1. Kenapa? Biar bisa membagi 1 di sini dan bisa membagi 2. Kemudian kita turunkan variabelnya, yaitu x. X yang mana yang diambil? Apakah x pangkat 2, x kuadrat, atau x yang ini? Kita ambil x yang pangkatnya terkecil, yaitu x ini, x pangkat 1 ya.
Sebenarnya ini X pangkat 1, tapi karena untuk pangkat 1 maka pangkatnya tidak usah kita tulis. Berarti kita turunkan yang ini, yang X. Nah, sudah seperti ini. Di sini sudah kita isi 1X, dalam kurungnya tinggal kita isi. Kita bagi angkanya dulu. 1 dibagi 1 habis ya. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kemudian X pangkat 2 dibagi X. Miss akan ulang untuk pembagian pangkat, perpangkatan pangkat, pembagian pangkat. X pangkat 2 dibagi X. Perhatikan, untuk X pangkat 2 dibagi X berarti di sini kan ada pangkatnya 1 sebenarnya ya. Cuman karena untuk pangkat 1 tidak ditulis, tapi Miss tulis dulu. Kalau untuk pembagian berarti pangkatnya untuk pembagian pangkat dikurangi. Untuk perkalian pangkat ditambah. Karena ini pembagian jadi pangkatnya kita kurangi X 2 dibagi 1. Berarti X pangkat 1. X pangkat 1 pangkatnya tidak usah kita tulis, berarti X. Gitu ya. Ingat, untuk pembagian pangkatnya dikurangi. Berarti di sini X pangkat 2 dibagi X sama dengan yang ini jawabannya. X. Plus kita turunkan 2 dibagi 1 2. Kemudian X dibagi X 1 ya, tapi karena dibagi X 1 berarti tidak usah kita tulis, habis. Ini hasilnya, hasil faktornya seperti ini. Bisa kita tulis kembali sama dengan 1X berarti X dalam kurung 1X berarti X plus 2. Ini untuk faktor yang sebelah kiri. Berapa? X dalam kurung X plus 2. Kemudian kita lihat lagi yang sebelah kanan. Faktorkan yang sebelah kanan. Faktorkan yang sebelah kanan. Berapa yang sebelah kanan? Ya, dalam kurung 3X plus 6. Kita faktorkan sama dengan caranya sama. Di sini harus ada angka atau bilangan, kemudian dalam kurung. Nah, sini harus kita isi, di sini harus kita isi dengan angka berapa? Ingat, angka yang bisa membagi kedua angka di atas. Berarti angka 3 ya. Kenapa angka 3? Karena bisa membagi 3 dan bisa membagi 6. Kemudian lihat X-nya untuk variabelnya. Karena yang 6 tidak mempunyai variabel, maka untuk X tidak usah kita tulis. Untuk faktor sebelah kanan, X-nya tidak usah kita tulis, hanya 3 saja. Sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kalian harus ingat, kita bagi yang atas dengan yang bawah. Ingat, yang atas selalu dibagi dengan yang bawah. Ini yang atas ini tadi dibagi dengan ini. Hasilnya simpan di sini. Yang ini pun sama. Yang atas ini bagi dengan ini, yang bawah hasilnya simpan di dalam kurung. 3 dibagi 3 1X. X-nya karena di sini tidak ada, jadi langsung kita turunkan. Kemudian plus dibagi plus sama dengan plus, 6 dibagi 3 2. Jadi sama dengan 3 dalam kurung 1X, kita tulis X plus 2. Ini plusnya kita tulis kembali. Berapa? Hasil faktornya 3 dalam kurung X plus 2. Nah, sudah seperti ini, kalian lihat. Sini ada X plus 2. Di sini dalam kurung ini ada X plus 2. Ini di dalam kurung ada X plus 2. Karena yang ada di dalam kurung sama, X plus 2 dan X plus 2, maka kita tulis ulang X plus 2. Ini sama, ini nih. Nah, gitu ya. Kemudian sisanya yang ada di luar kurung atau sisanya ini plus 3 kita tulis kembali ya. X plus ini sisanya kita tulis kembali sebentar, dalam kurung
kita isi dengan sisa yang ini yang belum ditulis. X ini kita turunkan, plus 3 kita turunkan, plus 3. Nah, gitu ya. Ini hasil akhirnya sudah X plus 2 ditambah X plus 3. Sebenarnya kalian kalau dilihat lagi, lihat ini yang contoh penjabaran. X plus 2 dalam kurung X plus 3 dalam kurung X plus 2. Jadi ketika yang ini dijabarkan, maka hasilnya akan X kuadrat plus 5X plus 6. Tapi ketika yang ini kita faktorkan, hasilnya akan ini. Hasilnya ini sama aja. Ini sama aja, posisinya boleh kita rubah atau sama dengan dalam kurung X plus 3 X plus 2. Sama aja ini ya. Jadi bisa kita bolak-balik, ketika difaktorkan hasilnya ini, ketika dijabarkan hasilnya ini. Begitupun ini, ketika difaktorkan hasilnya ini, ketika yang ini dijabarkan maka hasilnya ini. Itu juga ya.